Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Nandita Audini dengan NIM 2010301065. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang vertebra dari modul anatomi dasar dengan dosen pengampu Bapak Trilaksono. Oke, langsung aja. Jadi, vertebra itu tersusun dari tulang-tulang kecil yang fungsinya melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Terdiri dari 33 tulang, 24 tulang saling bersendi membentuk columna vertebralis dan fleksibel. Lalu ada 7 buah vertebra cervicalis ini. Lalu ada 12 vertebra trocalis dan ada 5 lumbar vertebra. Lalu di sini ada satu buah tulang sakrum. Sebenarnya di sini ada 5 buah, namun menyatu menjadi satu. Lalu di sini ada coccyx atau coccygus. Ini juga ada satu, namun penyatuan dari 3 sampai 5 tulang. Lalu selanjutnya ini adalah bagian korpus atau struktur dari vertebra. Vertebra itu terbentuk dari korpus ini. Ini badan tulang. Struktur vertebra ini berbeda pada cervical, thoracal, dan lumbar, namun perbedaannya hanya sedikit. Ini contoh secara umum perbedaan struktur antara segmen cervical, thoracal, dan lumbar. Ini ada thoracal 1, thoracal 4, cervical 1, cervical 4, thoracal 1, ini ada sakrum, lalu di sini ada lumbar 3. Selanjutnya, ini adalah susunan dari cervical, dilihat dari posterior atau belakang. Ini contoh thoracal 10 dilihat dari superior atau dari atas. Ini thoracal 5 dari pandangan superior. Di sini ada thoracal 6 dari lateral. Di sini ada thoracal 10 dilihat dari anterior atau dari depan. Ini adalah susunan dari thoracal, ada thoracal 10, thoracal 11, thoracal 12. Ini lumbar 1, ini lumbar 2. Lalu ini tadi di lumbar 4 secara superior, di sini ada perbedaan, yaitu di sini ada tonjolan yang disebut processus mammillaris, ada processus accessorius. Ini lumbar 4 dari depan. Ini sakrum, yang sakrum di sini yang ini ada crista sacralis mediana. Ini pandangan dari posterior atau dari belakang, dari anterior atau dari depan. Di sini ada linea transversae atau garis yang menghubungkan antara foramen satu dengan yang lain. Lalu ini ada promontorium. Ini ada pandangan lateral, terlihat seperti kuku, namun sebenarnya sangat lebar. Ini ada pandangan dari superior.
Oke, selanjutnya selain bagian-bagian tulang tadi, terdapat juga ligamen. Ligamen itu adalah penguat kolumna vertebra. Jadi di sini itu terdapat ligamen anterior longitudinal. Nah, ini terbentang dari sepanjang bagian depan korpus kolumna. Jika ada anterior berarti ada posterior atau bagian belakang. Posterior longitudinal ligamen ini adalah pada bagian belakang korpus dan menutup bagian depan spinal kanal. Lalu selanjutnya ada ligamen flavum. Ini ligamen flavum yaitu membentang bagian dalam arkus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Lalu di sini ada facet capsulari ligamen, yaitu menguatkan bagian posterior, namun di bagian luarnya. Ini tadi di bagian dalam, yang di luarnya. Lalu ada ligamen interspinous. Nah, ligamen interspinous ini menghubungkan tiap processus spinous atas dan bawah. Selanjutnya ada ligamen supraspinous. Ini mulai dari C7 hingga sacrum yang terletak di belakang ligamen interspinous. Lalu di sini ada intransverse ligamen. Nah, intransverse ligamen ini menghubungkan tiap processus transversus. Oke, lalu selanjutnya ini tadi bagian-bagian ligamen. Lalu selanjutnya masuk ke bagian otot. Jadi di bagian otot itu ada otot bagian depan atau bagian punggung, ada juga otot bagian depan atau perut. Ini dari sisi posterior itu ada transverse spinalis, ada longissimus, ada iliocostalis, ada spinalis, ada serratus posterior. Ini bagian-bagian otot yang tidak bisa dipalpasi ya. Lalu ada dari sisi lateralnya yaitu ada quadratus lumborum, ada psoas. Selanjutnya nih di bagian kanan ada superficial, lalu yang di sebelah kiri ada bagian deep. Di sini ada otot latissimus dorsi di bagian punggung, sepanjang punggung ini. Lalu di bagian atas sini ini ada trapezius. Di sini ada trapezius. Lalu selanjutnya ini di pundak, yang menonjol di pundak ini ada deltocoelm. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian otot-otot dinding perut. Sebenarnya di bagian perut itu terdapat banyak sekali otot, mulai dari otot besar sampai otot kecil. Namun di sini kita hanya akan menghafal tentang rector abdominis, transversus abdominis, obliquus internus, dan obliquus externus. Selanjutnya ini yang bagian besar ini ada rectus abdominus tadi. Ini yang besar ini. Lalu di sini ini ada obliquus internus. Lalu di bagian sini ini ada obliquus externus. Lalu
berikutnya nih, ini adalah bidang-bidang gerak yang terdapat di vertebra tadi. Ini adalah bidang sagital yang membelah antara bagian kanan dan bagian kiri, membelah menjadi dua antara samping kanan dan kiri. Lalu di sini ada frontal, yaitu yang membelah antara bagian depan dan bagian belakang. Lalu di sini ada transverse. Nah, ini yang membelah antara bagian atas dengan bagian bawah. Seperti ini kira-kira. Ini ada frontal, ini ada sagittal, dan ini transverse. Nah, ini contoh dari itu frontal. Ini ekstensi, ini fleksi. Lalu di sini sagittal. Lalu ini ada transverse atau rotasi. Jadi gerakannya seperti memutar. Ini dia tadi, fleksi dan ekstensi vertebrae. Jadi ini terjadi pada bidang sagittal. Fleksi, ada ekstensi. Selanjutnya lateral fleksi. Ini terjadi pada bidang frontal. Seperti ini tadi. Lalu ini ada beberapa kelainan yang terjadi pada vertebra. Ini bentuk yang normalnya. Ini yang kifosis atau terlalu bungkuk, itu disebut dengan kifosis. Lalu ada juga yang terlalu ke belakang atau seperti inilah, itu disebut dengan lordosis. Lalu ada juga seperti skoliosis atau seperti ini. Skoliosis ini banyak terjadi atau perubahan kurva tulang belakang ke arah lateral diikuti dengan rotasi. Nih, seperti memutar. Jadi skoliosis ini ada yang berbentuk C, ada juga yang berbentuk S. Ini yang normal. Ini yang itu tadi, seperti memutar. Cara mengecek skoliosis itu bisa dengan cara membungkuk. Lalu kita lihat apakah bagian punggung kita rata atau tidak. Nah, selanjutnya bagian ini. Jadi di antara vertebra yang satu dengan yang lainnya itu terdapat diskus. Nah, ini dia intervertebral disc ini. Tuh. Jadi diskus intervertebralis yaitu adalah bantalan sendi di antara dua korpus vertebra. Nucleus pulposus dibungkus annulus fibrosus. Bahan dasar nukleus itu cairan kental dan kenyal terbungkus annulus fibrosus yang tersusun dari lembaran berlapis yang kuat. Nah, ini dia. Berarti ini bagian nukleusnya yang dibungkus oleh annulus. Ini sini
annulus fibrosus yang berlapis-lapis tadi. Di sini ada nucleus pulposus yang bentuknya kenyal seperti jelly. Di sini ada transversus processus transversus. Di sini ada processus spinous. Di sini ada superior articular fasces. Lalu ini adalah spinal cord. Fungsi nukleus yaitu jadi fungsinya tadi ada dua, yaitu fungsi nukleus memungkinkan gerak luas sebagai shock absorber. Sedangkan fungsi annulusnya yaitu menerima beban nukleus dan stabilitas pasif. Ini. Jadi jika vertebra ini jika kita mengangkat beban, maka ini akan seperti menyatu begitu. Lalu ini akan bergerak diskusnya. Ini contoh-contoh beban. Ini dari atas, bawah. Jadi ini ketika mengangkat, ketika mengambil, ketika terbeban. Ini dari bawah, ini dari samping. Nah, jika diskus pecah akan menimbulkan penyakit hernia nucleus pulposus. Ini. Jadi jika ini pecah maka akan mengenai ini. Ini sangat berbahaya ya, jadi ini bisa sampai dioperasi. Ini bisa dipotong dulu. Seperti itulah. Selanjutnya masuk pelvic atau panggul. Ini pelvic ini terdiri dari iliacus. Ini ilium. Ini sama ini. Jadi di bagian sini terdapat sacroiliaca joint. Nah, ini pertemuan antara iliaca. Lalu di sini ada iliac crest atau crista iliaca, yaitu di bagian panggul. Ini bisa dirasakan itu di bagian panggul. Lalu ini ada yang menonjol, ini ada anterior superior iliac spine atau disingkat SIAS atau spina iliaca anterior superior. Nah, ini di bagian pinggul tuh. Terus ke bawah itu ada bagian yang menonjol. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya turun lagi ke bawah, ada anterior inferior iliac spine. Nah, jika terus kita rasakan sampai ke bawah, nah itu di pangkal bagian paha, bagian dalam itu ada spina iliaca anterior inferior. Nah, ini. Lalu selanjutnya ini yang bisa dipalpasi lagi adalah ini pubic symphysis. Nah, ini bisa dipalpasi, namun harus berhati-hati karena terdapat di sekitar di dekat bagian anus dan kemaluan. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.